Tanpa penyaksian yang benar, keikhlasannya nggak akan muncul. Kalau masih ego yang menjadi penyaksi, keikhlasannya nggak akan hadir. Begitu teman-teman. Ya, ya nanti silakan teman-teman buktikan sendiri ya. Jadi memang penyaksian itu fondasi awalnya. Kenapa? Rukun Islam mulai dari syahadat. Nggak sholat dulu. Ya bagaimana kita bisa terhubung ketika kita belum menyaksikan, ketika kita belum ahad, belum menyatu, nggak bisa kita terhubung gitu. Gitu teman-teman ya. Waalaikumsalam Teh Yeni. Nah ini Teh Yeni itu salah satu teman yang mengalami langsung bagaimana perubahan hidupnya ini terjadi ya. Jadi silakan nanti teman-teman tanya sendiri ke Teh Yeni Perak Kembar Jaya ya. Bagaimana tadinya hidupnya, wah berantakan sekali. Tapi kembali saya tekankan, ini bukan karena saya, bukan. Kan tadi juga saya sudah menegaskan, saya juga nggak ngerti kenapa ini bisa terjadi. Jadi akan konyol kalau kemudian saya mengklaim ini karena saya, bukan gitu. Saya hanya seperti menjadi jembatan aja, yang mana saya juga nggak paham bagaimana saya bisa melakukan itu gitu loh. Itu, jadi kalau saya mengklaim bahwa saya punya prestasi di sini, enggak. Saya cuma kayak menerima rahmat dari Tuhan yang kemudian saya wadahi dengan ya tadi saya coba ikhlas kepada teman-teman, ikhlas yang bentuknya hasil penyaksian. Maka kemudian ada teman-teman yang mungkin secara kondisi energi di dirinya itu sudah cocok, dia mendapatkan esensi dari ikhlas itu seperti apa. Lalu mampu untuk menghadirkan keikhlasan itu sebagai modal energi yang selalu hadir di dirinya. Apa yang terjadi, kemudahan-kemudahan lalu akan muncul silih berganti. Jadi silakan nanti teman-teman tanya ke Perak Kembar ini. Ya, waalaikumsalam. Ya. Oke. Ikhlas kualitas penyaksian yang benar. Yes, betul Umi. Ya, kalau berdasarkan keinginan itu nanti bentuknya masih usaha. Ya. Jadi kita hanya sadar, makanya penyaksian itu mulainya dari sadar. Sadar aja gitu loh. Sadar kan cuma, oh sesuatu yang tertutupi diarahkan, bukan usaha karena ini hanya fokus aja gitu loh. Berarti ikhlas milik Allah. Iya, ikhlas itu energi keilahian gitu, ikhlas tuh. Makanya powernya besar sekali gitu. Mas, kalau penyaksian itu dilakukan bukan dengan kesadaran, tapi karena situasi, bagaimana? Nggak bisa, penyaksian itu memang awalnya mesti menghadirkan kondisi sadar yang nanti akan menghadirkan kesadaran untuk membantu jiwa dalam proses penyaksiannya gitu loh. Ya. Tapi begini, mungkin yang dimaksud karena situasi itu mungkin ada sebuah peristiwa yang kemudian termaknai. Ya sebenarnya tinggal diterima dengan diamati lalu disaksikan aja emosinya gitu loh. Jadi itu jadi penyaksian juga. Ya ini Mbak Mawar Jelita mungkin diperdalam lagi nanti ya. Karena nanti misalkan kita dalam kondisi yang nggak baik-baik saja nih. Jadi bukan penyaksian tuh kayak mencari-cari gitu sesuatu, mana emosi saya, oh ini ada, enggak begitu. Penyaksian itu menggunakan kenaturalan perjalanan hidup manusia. Misal, dia itu lagi tenang-tenang, tiba-tiba muncul nih ingatan tentang sebuah peristiwa yang membuat dirinya akhirnya muncul perasaan dan emosi yang relate dengan peristiwa yang teringat tadi. Yaitu tinggal disaksikan. Disaksikan dengan cara sadar dulu bahwa ada cerita yang hadir. Ada perasaan dan emosi yang muncul. Nah, perasaan dan emosi ini yang kemudian coba untuk disaksikan, dirasakan secara mendalam. Ya. Ini akan menjadi proses perilisan. Perilisan yang bukan membuang, yang bukan menutupi, tapi benar-benar terjadi suatu pembuktian terbalik di mana yang tadinya kita yakini
ketakutan adalah sesuatu yang membahayakan, jadi terbuktikan terbalik, ternyata nggak membahayakan kok ini. Akhirnya ada keyakinan di otak bawah sadar bahwa ini baik-baik saja, gitu. Tapi bukan karena afirmasi, tapi karena mengalami, begitu. Ya, Kak Irul, mantap. Mas gimana jika pandangan orang yang sudah menemukan dirinya sendiri, soalnya rasa penasaran ingin ngasih tahu. Gini, apapun juga yang timbul dalam perasaan itu coba disaksikan dulu. Makanya saya tidak pernah mengarahkan kepada teman-teman, langkahnya harus seperti apa. Enggak gitu prosesnya. Semua dimulai dari penyaksian. Apa yang muncul dalam bentuk peristiwa pasti ada perasaan dan emosinya. Perasaan emosi yang kemudian disaksikan akan menghasilkan kedamaian. Kedamaian yang sudah muncul, dia akan menggiring jiwa ini menjadi berserah diri. Ketika sudah berserah diri, di sini muncul nanti kekuasaan Tuhan yang akan membimbing. Karena jiwa itu yang sudah berserah diri itu sudah menjadi hamba. Hamba itu pasti mengikuti sami'na wa ata'na, apa yang diarahkan oleh Tuhan. Dan pasti nanti akan menjadi sebuah kemudahan. Gitu. Ini buat Kak Pixmi. Nana, apakah ikhlas itu sama dengan mengalir dan melepas? Ikhlas itu memang bentuknya adalah aliran, jadi bukan usaha. Kalau ikhlas itu masih sesuatu yang bentuknya berusaha ikhlas, maka itu bukan ikhlas yang sebenarnya. Nanti juga dia ada aliran yang sifatnya tidak ingin menggenggam, tapi melepas gitu. Jadi tidak berusaha melepas, begitu Mbak Nana. Salam dari Raja Desa, siap Kak Cita 22, mantap. Saya punya dulu juga sering ada teman dari Raja Desa kayaknya, cuman lupa siapa aja. Kak Keiko, waalaikumsalam. Bagaimana cara rilis ego? Pertama-tama kita harus bisa clear dulu melihat ego itu seperti apa ya. Ego itu sebenarnya bukan sesuatu yang buruk, hanya saja caranya dia itu bekerja. Seringkali kita tidak pahami sehingga kemudian kita itu justru dikuasai oleh ego, gitu ya. Sederhananya, ego itu hanya sesuatu yang diberikan oleh Tuhan agar kemudian manusia itu bisa mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Kita yang nggak punya ego, nggak mungkin kita akan pergi kerja cari uang, nggak mungkin. Bahkan untuk pergi ke kamar mandi, buang air aja, juga mungkin kita nggak mau lakukan karena nggak ada ego, nggak ada dorongan motivasi. Jadi ego sebenarnya nggak salah. Cuman apa yang kemudian sehingga membentuk sebuah kesalahan? Karena kita itu dari kecil ditanamkan oleh lingkungan kita, mulai dari orang tua kita. Kita dikandung oleh orang tua kita, hasil pertemuan DNA kedua orang tua kita. Di situ juga ada epigenetika yang kaitannya tentang emosi-emosi yang masuk ke diri kita ketika kita sedang dikandung. Makanya orang-orang itu seringkali mengingatkan ketika kita atau istri kita sedang mengandung, jangan bikin yang aneh-aneh deh. Supaya nggak muncul emosi negatif yang tertanam. Ini jadi epigenetika gitu loh. Di dalam diri anak. Tapi kan ya nggak mungkin juga orang yang terbiasa bikin masalah tiba-tiba bisa berhenti itu mukjizat gitu loh. Karena dia udah tertanam di bawah otak bawah sadarnya, di mana otak bawah sadar manusia ini menguasai lebih dari 95% perjalanan kehidupan manusia. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi wajar kalau orang yang sudah terbiasa melakukan kesalahan atau perbuatan buruk, maka dia akan selalu melakukan perbuatan buruk. Gitu. Tapi ini semua bukan kesalahan sebenarnya kalau kita lihat dari skenario perjalanan hidup yang dibuat oleh Tuhan. Karena ini semua dihadirkan oleh Tuhan sebagai proses mendidik jiwa manusia di mana manusia nanti akan diperkenalkan dari dua sisi emosi di dalam kehidupan, yaitu sisi positif dan negatif. Kenapa perlu dua sisi ini? Pertama-tama, hidup ini dibuat dalam sebuah sistem yang namanya kontras. Kita tidak akan pernah bisa mengetahui terang kalau kita nggak pernah tahu gelap. Kita nggak pernah tahu buruk kalau kita nggak tahu kebaikan. Semua di dalam hidup ini
ada kontrasnya. Antara cinta dan benci sebenarnya dia ada di dalam satu lini yang sama, cuman beda kualitas saja. Ya. Ketika cintanya tinggi, maka secara otomatis bencinya kurang. Tapi ketika bencinya tinggi, maka cintanya kurang gitu kan. Ini kan menggambarkan kontras gitu. Jadi orang yang membenci itu ya kurang cinta aja gitu. Ya, jadi pahami lagi nanti mengenai cinta itu seperti apa. Yang seringkali orang salah memahami juga tentang cinta. Cinta itu sebenarnya hadir ketika kita tidak lagi butuh. Akhirnya artinya mungkin begini. Kita itu tidak lagi hadir sebagai ego yang mempunyai identitas yang perlu dipenuhi gitu kan. Itu yang namanya cinta. Jadi kalau kita ke pasangan kita bilang kita mencintai, kita itu nggak banyak nuntut. Karena ketika kita masih banyak menuntut, berarti sebenarnya kita nggak benar-benar cinta sih. Kita apa ya bahasanya? Kalau saya mau pakai kata memperbudak tuh jadi kayak lebih terlalu kasar ya. Tapi kita menjadikan pasangan itu sebagai pelayan bagi diri kita, menghadirkan apa-apa yang kita inginkan gitu loh. Nah ini kan sebenarnya yang seringkali dipahami tentang cinta. Kita merasa kita mencintai pasangan kita, tapi selalu menuntut begitu loh. Begitu ya teman-teman ya. Jadi balik lagi ya tentang penyaksian dan keikhlasan ini. Ini memang luar biasa teman-teman. Ya silakan nanti teman-teman rasakan sendiri. Tapi coba jalani penyaksian ini, pahami bagaimana menyaksikan yang benar, dan lakukan secara terus-menerus. Nanti teman-teman akan baru bisa merasakan dampak yang luar biasanya tadi gitu loh. Tapi ya kembali lagi, kenapa saya ceritakan bagaimana ada teman-teman yang punya hutang 250 juta. Ketika dia sudah bisa menyaksikan yang mengutangin itu tiba-tiba bilang, udah gak usah dipikirin. Jadi kayak dilepas. Ada teman yang punya masalah, bukan hanya di bisnis tapi juga di keluarga. Anaknya kena judol. Teman-teman pasti tahu betapa sulitnya memperbaiki orang yang kena judol itu. Semua barang habis, dihancurkan oleh si anak. Kalau udah ngamuk gitu, sampai orang tuanya ngungsi gitu. Tiba-tiba ketika dia coba merilis emosi dengan proses penyaksian, tiba-tiba yang namanya bisnis yang tadinya diambil oleh teman sendiri kembali kepada dia. Yang tadinya butuh modal karena sudah tidak mau lagi meminjam ke bank, akhirnya ada tawaran dari orang yang memang mempermudah. Lalu kemudian anak tiba-tiba kayak sadar mengembalikan barang milik adiknya untuk yang tadinya dia pegang gitu. Ya bisa aja kan sebenarnya itu juga ikut dihancurkan atau nanti tetap dipegang sama dia gitu untuk tetap main judol gitu. Tapi enggak, ini yang banyak terjadi gitu. Ada beberapa teman juga yang ya luar biasa lah. Dengan keikhlasannya melakukan kemudian pertukaran energi, tiba-tiba dalam kurun waktu singkat kurang dari 12 jam mendapatkan materi-materi. Nah itu, tapi ini hanya memberi penjelasan bahwa ketika kita sudah hadir di jalan Tuhan yang dimana kita sudah diridhoi oleh Tuhan, maka semua kemudahan itu juga akan bisa hadir dengan sendirinya. Tapi saya pastikan orang-orang yang memang benar-benar bisa menjadi penyaksi, yang benar-benar muncul keikhlasan, dia tidak lagi kemudian seperti mengejar-ngejar karena dia sudah waspada. Kalau ada keinginan untuk mendapatkan, dia saksikan lagi. Ada keinginan untuk menguasai, dia saksikan lagi. Ada keinginan untuk mengkontrol, dia saksikan lagi. Jadi selalu hidup dalam proses penyaksian yang tidak pernah putus. Jadi sifat-sifat buruk pun secara otomatis akan hilang di situ. Karena kembali lagi, kita itu hidup di dalam suatu sistem kehidupan di mana ada kontras. Ketika aliran kebaikan sudah hadir, maka sesuatu yang buruk juga pasti akan turun gitu, bahkan hilang nanti. Gitu teman-teman. Kak ini klasik, waalaikumsalam. Kak Sakang, Kak Ari, apakah yang menyaksikan itu jiwa dalam keadaan? Ya betul, yang menyaksikan itu jiwa. Tapi nanti di awal dia akan dibimbing oleh ruh. Ya.
Ya, jadi jiwa itu dibantu oleh ruh yang memiliki kualitas kesadaran yang nanti akan mengarahkan jiwa bagaimana melakukan penyaksian gitu. Kak Agus Muhammad, Waalaikumsalam. Kak, terkadang ada rasa getaran di dahi. Ya, apapun juga ada sensasi-sensasi, baik rasa di diri atau sensasi apa namanya fisik, itu disaksikan aja. Tidak perlu kita terlalu menyimpulkan lah. Gambar kemarin juga ada yang konsul sama saya ya, membicarakan tentang makhluk astral gitu loh. Saya juga sama menyampaikan ke dia gitu. Disaksikan aja semua. Karena bukan gambaran atau ceritanya yang perlu kemudian kita simpulkan, bukan. Tapi bagaimana hasil pemaknaan yang sudah dihadirkan oleh Tuhan dari sistem otak yang sudah demikian cerdasnya dihadirkan oleh Tuhan, itu menjadi sajian atau hidangan untuk kita saksikan. Karena dari berbagai macam frekuensi emosi tadi, itu akan menjadi jalan yang semakin melengkapi diri kita atau jiwa kita untuk bisa mengenal Tuhan. Begitu ya, jadi bukan ceritanya. Kak Rahman, kita selalu dijebak dalam pemaknaan dan pelebaran. Nah, itu yang tadi saya maksud ya. Jadi bukan ceritanya, bukan gambarannya. Bahkan perasaan itu sendiri, bukan. Tapi perasaan itu harus disaksikan, bukan kemudian dianalisa. Cara berserah yang betul itu gimana? Ya mulai dari jadi penyaksi dulu ya. Tadi saya udah bilang bahwa ketika jiwa itu sudah damai, setelah melalui proses penyaksian, maka berserah diri itu adalah kondisi yang akan terjadi ketika damai itu seringkali tampil secara konsisten ada di diri kita. Maka kemudian itulah yang akan menghadirkan yang namanya berserah diri gitu. Bukan berserah diri kayak berusaha, saya berusaha berserah diri. Itu cuman pura-pura. Itu ego juga bisa melakukan saya berserah diri. Padahal di dalamnya masih ganjel gitu kan. Dari Umi, ikhlas itu hadir setelah penyaksian. Yes, betul. Nah, ini Mbak Hijrah. Terus gimana kalau kita tertekan karena hutang dalam pikiran dan hati kita ikutin tapi banyak opini? Gini, lihat semua yang terjadi adalah suatu keteraturan yang sempurna dan itu dihadirkan oleh Allah yang Maha Tahu dan Maha Kuasa. Dia tidak akan memberikan sesuatu yang nggak ada manfaatnya buat diri kita. Karena memang Allah itu menegaskan, aku menciptakan segala sesuatu tanpa sia-sia gitu. Jadi tidak ada kesia-siaan dalam ciptaan Allah gitu. Artinya ada manfaatnya. Ya. Nah, bagaimana kita bisa melihat kemanfaatannya? Bukan mencoba menggali ceritanya, bukan. Tapi dengan menyaksikan hidangan yang diberikan oleh Tuhan dalam bentuk emosi atau perasaan tadi gitu. Diikuti itu terus saja. Disaksikan seadanya. Nanti itu akan menjadi suatu perilisan yang akan menghasilkan kedamaian. Saat sudah damai, nah di sini nanti akan terbimbing kita bagaimana menyelesaikan hutang. Bahkan bukan kita yang berusaha menyelesaikan, tapi semesta ini yang menyelesaikan. Akhirnya di situ mulai hilang lagi ego yang mengakui diri punya kemampuan, yang punya free will. Bahwa semua ini bisa kita lihat sebagai suatu rencana utuh Tuhan yang sempurna gitu. Seperti tamu yang datang belum dibukakan pintu. Ngantuk terus. Ya. Oke, lanjut lagi Kak Bams. Manusia mutlak butuh ego. Yes, betul. Nggak bisa kita nggak punya ego. Tapi ego itu memang dibentuk oleh lingkungan kita. Hasil instan DNA, pengetahuan pengalaman dari orang tua kita, lingkungan terdekat kita, sekolah kita, guru kita, dari teman bermain kita, dari apapun juga yang kita baca, yang kita alami. Semua membentuk yang namanya keyakinan. Di situ ada yang namanya kategori-kategori yang sudah kita sekat-sekat. Ini yang baik, ini yang buruk, yang ini yang benar, yang salah. Kita selalu pengennya yang positif-positif. Dan ini jadi muncul yang namanya kemelekatan. Kemelekatan ini akan menjauhkan manusia dari tujuan utamanya. Tujuan yang sebenarnya yaitu kembali kepada Tuhan. Karena kemelekatan ini terus mendorong jiwa manusia untuk menggapai, mencapai, meraih kenyamanan, keamanan, kenikmatan gitu.
Kak Pixmi, seringkali mas pikiran atau batin ini bicara, itu sebaiknya disaksikan. Ya, pertama-tama kalau ini akhirnya membuat kita larut, ya kita harus punya kedaulatan terhadap diri kita sendiri. Kita bisa memerintahkan pikiran kita untuk berhenti gitu. Tapi sebelum itu, ya coba kita tangkap dulu. Sebenarnya apa perasaan yang muncul di balik kejadian ini? Seperti itu Kak Pixmi. Waalaikumsalam Kak Zero to Hero. Waalaikumsalam Kak Mimi. Alhamdulillah. Bismillah. Ya, ya. Alhamdulillah. Teh Ayah, waalaikumsalam. Cinta itu ikhlas. Ya, pasti. Ikhlas itu hasil dari adanya cinta yang sudah hadir gitu loh, Umi. Ya. Jadi orang yang cinta itu pasti ikhlas gitu. Kurang lebih seperti itu. Waalaikumsalam, Mas Agus. Pasangan masih dijadikan alat pemenuh kebutuhan bukan Mas? Nah itu juga seringkali terjadi gitu. Jadi akhirnya semua itu saya butuh apa? Kamu sediakan ya. Begitu nggak disediakan, ngamuk kita gitu. Ya itulah kebiasaannya. Ngaku-ngaku katanya cinta, tapi keikhlasannya nggak ada gitu kan. Itu bukan cinta. Cinta itu memerdekakan ego mengikat, yes betul. Kak Andi, bagaimana sikap menghadapi orang yang kurang respect pada kita? Diamkan atau kita berusaha mendekati? Saya sering bilang ke teman-teman, saya tidak ingin mengarahkan teman-teman untuk melakukan suatu tindakan yang seolah-olah ini adalah hal yang baku gitu loh. Ya harusnya begini dulu, ya harusnya begini dulu. Ini banyak disajikan di room yang lain, yang kemudian seolah kita itu udah benar-benar tahu kondisi orang itu seperti apa. Saya mencoba menghindarkan cara seperti ini. Kenapa? Karena pada kenyataannya saya nggak benar-benar tahu kondisinya seperti apa, secara persis gimana. Jadi saya nggak akan berteori tentang apa yang harus teman-teman lakukan kaitannya untuk menghadapi seseorang itu gitu. Apakah harus ini atau? Tapi coba biarkan jiwa kita dibimbing oleh Tuhan. Caranya gimana? Menjadilah penyaksi. Saksikan keraguan-raguan ketika ingin memutuskan, saksikan ketakutan ketika ingin bertindak. Semua emosi itu ketika disaksikan masuk ke dalam kedamaian, insya Allah di sana nanti jiwa akan dibimbing, diberitahu. Saya ada dorongannya ini ingin berbicara dengan dia. Tapi di lain waktu di kondisi yang sama, kok saya nggak pengen berbicara. Jadi ya udah biarin aja gitu. Itu akan menjadi sebuah ketepatan. Bukan karena prasangka kita menilai cerita kehidupan ini. Ini yang banyak salah akhirnya. Kita hanya mencoba mengkopas apa yang dilakukan orang lain dan itu menjadi kebenaran buat dia, belum jadi kebenaran buat kita. Karena kebenaran buat kita adalah apa yang kita alami. Secara bungkusnya mungkin sama, tapi esensinya bisa berbeda. Nah ini yang coba saya waspadai. Jangan sampai kita hanya meniru apa yang orang lain lakukan dalam hal menyelesaikan masalah. Tapi coba kita menjadi penyaksi. Nah penyaksi ini kan bukan akhirnya menentukan secara kaku gitu. Ini harus gimana? Ya penyaksi emang sistem semesta ini gitu loh yang berlaku apa namanya utuh gitu, nggak bisa kemudian kita tolak-tolak ya. Makanya ini bukan yang seperti saya memilih berbicara kepada orang itu apa saya memilih untuk diam gitu. Kalau itu kan bukan hukum semesta. Tapi penyaksian ini udah menjadi hukum semesta gitu ya. Yang nanti konsekuensinya juga melekat di situ. Waalaikumsalam Kak Darmawati. Ya. Sudah saya pinjam pay letter saya dan sekarang tidak bisa bayar. Sementara saya juga tidak bisa. Sekarang datang sekarang sedang coba menyaksiin aja. Iya betul, terusin aja Kak Mimi. Nah ketika kita sedang melakukan penyaksian, coba waspadai apakah kita masih menggenggam target supaya utang itu lunas, supaya semua jadi mudah. Ini lepas, ya lepas, jangan ada yang digenggam. Kita menikmati proses penyaksian aja, terus ya dijalani. Nanti tujuan kita hanya Tuhan.
Kak Zahra, Waalaikumsalam. Oke, lanjut lagi Teh. Ruh itu sama kah dengan nafas? Ya, berdasarkan akar katanya dari bahasa Arab itu ruh sama dengan rih yang artinya udara yang bergerak. Makanya kemudian ada nafas. Artinya dia punya, sebenarnya udara yang bergerak juga punya kualitas kecerdasan. Kecerdasan ini yang mampu untuk merubah sesuatu. Makanya teknik pernafasan ini ada juga dampaknya untuk membawa ketenangan. Ya, tapi itu sebenarnya istilahnya itu kan oksigen yang ketika ada kecukupan oksigen yang kemudian nanti akan berdampak pada jantung manusia. Bagaimana detak jantung ini akan mempengaruhi ketenangan di otak juga. Gitu. Jadi tidak dilihat secara mistisnya aja gitu ya. Kak Ari mau tanya, apa bedanya nafsu amarah dengan nafsu birahi? Sama-sama energi rendah kan? Ya sama-sama energi rendah. Ya amarah mungkin bentukannya ke kata-kata atau tindakan menghancurkan, tapi yang satu juga sebenarnya merusak juga gitu secara energi. Karena kan nanti ada pertukaran energi sakral ya. Ya, itu yang akhirnya mengotori jiwa kita. Poin utamanya akhirnya yang merusak jiwa ini, yang membuat jiwa itu terhalang untuk bisa kembali karena adanya kotoran itu. Baik hasil dari tadi nafsu yang pertukaran energi sakral atau kemudian yang tadi nafsu yang menanamkan kemarahan ke dalam diri. Mas Agus, selesai dengan dirinya sendiri, apa bentuk ikhlas dan tahapan ikhlas tertinggi mukhlasin? Orang Jakarta. Saya belum tahu nih, sebelum paham, Mas Agus. Jadi menyaksikan Kak Nana, secara agak langsung penyaksian menjadi zuhud, saling terhubung. Ya, betul. Mas, awal penyaksian salah benarnya harus diterima ya. Jangan istilahnya harus ya. Jujur aja kepada diri. Penyaksian itu modalnya itu salah satunya kejujuran, selain itu keberanian. Kalau kita harus diterima, harus, enggak harus, gitu loh. Kalau harus nanti bisa jadi yang muncul ego yang menyaksikan. Ya jadi enggak mengharuskan, tapi lebih mengalirkan gitu. Hadirkan. Saya suka bilang kalau membimbing teman-teman gitu, izinkan hadir gitu kan. Kalau harus tuh, ayo terus saksikan gitu, kayak dipaksa gitu, enggak. Tapi lebih kalimatnya tuh mengajak, ayo, hingga ada paksaan. Tuhan yang mana? Tuhan itu banyak duit. Nah betul. Benar, Tuhan tuh yang mendominasi, yang menguasai. Ya kalau kita ikhlas itu kan akhirnya jadi kita sebenarnya mampu untuk menyaksikan lalu membuat terjadinya suatu kondisi yang menyatu gitu loh. Masuk ke titik wusto, titik tengah. Kang Ari, free will itu apa? Kehendak bebas. Cuman free will itu sejatinya hanya milik Allah yang maha kuasa, yang maha berkehendak. Kalau ada free will yang dimiliki oleh manusia, itu hanya ilusi aja. Seolah-olah manusia punya free will. Seolah-olah dia bisa menentukan. Pada emang hakikatnya, cara manusia itu memutuskan atau bagaimana manusia itu memutuskan dikuasai oleh belief system yang dia miliki, oleh keyakinan yang dimiliki. Bukan benar-benar kita memutuskan secara murni, enggak. Karena ada ingatan masa lalu dibanding-bandingkan, lalu kita tersudutkan pada suatu pilihan. Hasil analisa apa yang kita lihat dan rasakan tadi. Begitu. Cara penyaksian itu sederhananya sadar dulu, lalu kemudian kita amati. Ini proses untuk memisahkan diri dengan identitas. Ya. Jangan kita istilahnya menyaksikan masih melekat dengan identitas. Akhirnya kita menjadi ego yang menyaksikan, bukan kesadaran yang menyaksikan. Maka biarkan diri kita mampu melihat ada pikiran yang sedang memiliki cerita tentang sebuah peristiwa yang menyakitkan, misalkan gitu.
Suami Berarti sama berjanji merasakan untuk tidak judul, tapi insting selalu merasa kalau suami masih judul dan terbukti mesti begitu. Nah, ini Kak Saka Syaki ya. Kembali lagi sebenarnya ini perlu merilis dulu pendaman emosi yang bentuknya ketakutan. Ya, nanti disaksikan. Jadi perilisannya itu digunakan teknik penyaksian. Dari penyaksian ini nanti akan terlepas atau istilahnya bukan dibuang ya, tapi energi ini jadi berubah. Yang tadinya negatif dalam bentuk ketakutan menjadi sesuatu yang tinggi frekuensinya, yaitu kedamaian. Gitu. Tapi kalau ya ini mesti praktek sendiri ya. Jadi kadang-kadang kenapa kita perlu private itu ada dampaknya khusus gitu loh. Sehingga teman-teman tuh bisa benar menjalankannya, bisa paham gitu. Ya. Ya, ketika private ini kan secara energi juga saya hanya ke satu orang. Gak ke banyak orang seperti ini yang membuat akhirnya kayak energinya kepecah. Makanya saya sering dengar teman-teman di awal yang masuk ke room saya sering bingung, ini orang ngomongin apa? Ya, ini orang sedang membicarakan apa sih sebenarnya gitu. Tapi entah kenapa karena secara jiwa dia sudah ada panggilan untuk istilahnya taubat ya istilahnya. Maka kayak terus pengen tahu ada penasaran gitu kayak penasaran pengen tahu ini apa sih ngomongin apa nggak bisa lepas gitu. Nah banyak teman-teman yang mengalami hal seperti itu. Selamat pagi juga Kak Melati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Andrea. Mas, ini dari Kak Rahman. Ketika rasa takut hadir, pada saat kita mau melakukan sesuatu, kita saksikan dulu baru kita lakukan. Ya, betul. Coba Mas ruang kosong kasih tahu bagaimana cara penyaksian itu seperti apa. Tadi udah saya sampaikan ya. Ya pertama-tama ya kita sadar dulu. Ada sesuatu yang sedang dihadirkan dalam diri kita dalam bentuk pikiran, perasaan, sama emosi. Kita menjadi pengamat agar kita terlepas kesadaran dari identitas. Identitas itu yang bentuknya yang seperti tadi ya. Pikiran, perasaan, emosi itu semuanya bentuknya identitas, hasil dari identitas diri kita. Lalu kemudian kita mendalami perasaan yang spesifik mampu kita rasakan tadi. Pagi setengah siang juga Kak D. Cahya. Baik Bang Ari, paham arah penjabarannya. Alhamdulillah Bang Andi, Kang Andi. Menginjak umur 41 ini saya benar-benar mulai bisa menemukan jati diri saya Kang. Alhamdulillah Kak Andrea. Mudah-mudahan terus jangan berhenti ya. Karena sebenarnya nggak ada yang sudah gitu loh. Semua proses. Artinya kalau tadi jiwa dibimbing ruh itu artinya dibimbing ya bisa juga pakai gitu dibimbing nafas terus sadar gitu dalam arti nggak kemudian pikiran tuh kemana-mana seperti itu. Dalam penyaksian di mana posisi ikhtiar dalam hidup ini? Dalam penyaksian ikhtiar itu nanti hadir hasil bimbingan Tuhan, hasil free will-nya Tuhan. Jadi tidak lagi diri ini hadir sebagai ego yang merasa punya kemampuan. Jadi yang berikhtiar bukan kita cuma jadi alat. Yang selama ini kita itu merasa bahwa kita lah yang berikhtiar gitu. Ini kan akhirnya membuat kita seolah-olah jadi Tuhan gitu kan. Tapi kalau kita sudah menyelesaikan penyaksian, mampu untuk damai, berserah diri, maka apapun juga nanti bentuknya aliran energi keilahian. Makanya saya bilang, penyaksian nanti akan menghasilkan kualitas jiwa yang ikhlas. Nah ikhlas ini powernya besar sekali. Karena ketika ikhlas itu menyatu dengan Allah gitu. Ibaratnya kita udah nyolok ke sumber tenaga listrik utama gitu kan. Yang mau apapun juga bisa dihidupkan gitu loh. Ya, bisa dihidupkan. Mau barangnya kayak gimana juga bisa dihidupkan. Ya kalau kita nyoloknya cuma ke colokan rumah yang dayanya juga cuma 2.200. Begitu digunakan untuk ngecharge mobil listrik, gak kuat. Begitu kan akhirnya. Mulai mencintai diri sendiri dan mencintai ciptaan Allah di setiap sel tubuh. Yes, mencintai kembali lagi, nggak bisa sesuatu yang
diklaim aja gitu, diafirmasi aja nggak ada. Tapi mencintai itu kita bisa membadani energi keilahian, ya. Di situ kita ada keselarasan dengan apapun juga yang hadir di diri kita. Nanti juga ada keselarasan dengan apapun juga yang tercipta di luar diri kita. Kak Yopi, Waalaikumsalam, mau tanya, siap. Saya sedang menyadari sakit perut sebelah kanan, itu sakit banget, sering ke-trigger emosi. Nah, coba terus difokuskan. Pikiran hanya mengarahkan diri atau kesadaran itu untuk merasakan secara utuh rasa nggak nyamannya sakit, gitu. Saksikan dirimu sendiri baru bisa menyaksikan keadaan dan alam semesta. Yes, benar, benar. Mulai dari dalam diri. Yang di luar itu sebenarnya secara otomatis juga akan terjadi dengan sendirinya tanpa usaha. Oke, apa siapa lagi? Kak Yopi. Itu gimana cara menyarankan total, menyerahkan total ya? Atau menerima, apalah biarkan emosi pun timbul. Pertama-tama kita harus tahu dulu secara pengetahuan ya, karena ini akan menjadi reasoning atau alasan kenapa kita perlu untuk menyaksikan. Kalau kita nggak ngerti, kayak nggak ada alasannya, emang penyaksian apa sih gitu? Emang penyaksian ini dampaknya gimana? Emang penyaksian ini hubungannya tentang apa sih? Ya kalau kita nggak ngerti pengetahuannya, sulit kita dapat motivasi untuk mau melakukan. Ya karena kita punya otak, punya ego. Gitu. Gimana jawaban kalau orang minta ridho kepada kita, Kang? Ridho itu nggak bisa diminta kepada orang lain. Nggak bisa. Karena ridho itu kan sebenarnya kaitannya hubungan antara manusia dengan Tuhan gitu loh. Puas, tapi begini, kalau memang mau dikatakan bahwa ridho itu diminta ke kita gitu, yang perlu kita lakukan apa? Apa yang dilakukan oleh orang itu, apa yang dikatakan oleh orang itu, menimbulkan suatu pemaknaan dan menghasilkan perasaan dan emosi itu disaksikan sama kita. Itu namanya kita meridoi nanti orang tersebut itu. Ya, terima kasih Bang Eja. Gitu. Jadi kalau dia minta ridho kita, ridho itu puas. Puas itu nggak mungkin terjadi ketika jiwa itu belum damai, belum menjadi penyaksi. Nggak mungkin. Karena rasa keberlimpahan, kepuasan itu adalah kualitas jiwa yang sudah berkesadaran, yang sudah mampu damai dan berserah diri. Begitu. Manusia hakikatnya adalah penyaksi, bukan pengatur. Nah, itu saya setuju sekali. Ya kebanyakan kita itu pengen ngatur aja. Gitu loh. Lu harus begini, itu harus begitu. Ya boleh aja sih. Itu bagian dari ekspresi ketuhanan juga sebenarnya. Ya. Tapi ya konsekuensi juga mengikat kan gitu ya. Teh Aya, Masya Allah, terima kasih Kang Ria, sama-sama Teh Aya. Terserahkan mengikuti kajian dari kalian. Ya, ya, ya. Alhamdulillah, ini semua karena Allah izinkan, bukan karena saya. Sayanya nggak bisa apa-apa. Saya juga nggak ngerti tentang diri saya sendiri gitu. Waalaikumsalam Kak Wangi Kembang. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, ikhlas adalah melupakan. Nah, ini bukan begitu, ikhlas bukan melupakan ya. Nanti ada berusaha untuk melupakan gitu loh. Gak ada yang bisa dilupakan sebenarnya. Secara hakikat gak ada yang bisa dilupakan. Sesuatu yang sudah hadir itu munculnya dalam bentuk energi. Energi itu kekal, gak akan bisa dilupakan. Tapi ketika cerita itu tetap ada, emosinya sudah berubah frekuensinya. Sehingga yang tadinya frekuensinya itu kayak menekan diri kita, sekarang kayak membebaskan gitu loh. Jadi ceritanya tetap ada. Nah, jiwa-jiwa yang sudah mampu untuk berdamai, nanti ada karakter yang mau untuk selalu membebaskan, tidak menggenggam. Ya, tadi saya bilang ketika damai kan jadi berserah diri. Ketika berserah diri kan nggak genggam gitu. Di situ pasti ada keikhlasan. Mulai bisa menyatu. Begitu Ki Edan.
Kak Sarwono dari Ngantuk Bergabung. Apa gimana maksudnya nih? Gimana? Kak Eternal Love. Nah, ya penyaksian sebenarnya untuk apa, Bang? Untuk menyatukan diri manusia dengan penciptanya. Jadi menyatukan kesadaran jiwa manusia dengan nggak aneh kalau kemudian kita banyak masalah gitu. Karena pasti kita tersesat, kita salah milih keputusan gitu aja. Ridho ikhlas itu kayaknya tidak ada deh. Kalau ada kan bisa kita akses kapan saja. Nah, begini Kak Trata ya. Kenapa kemudian nggak ada, terasa tidak ada? Karena kita biasa menjalankan hidup ini dengan dilandasi oleh ego gitu loh. Ego itu nggak bisa ikhlas. Ego itu nggak pernah punya kualitas ikhlas. Yang punya kualitas ikhlas itu hanya kesadaran. Kesadaran yang mampu kemudian menjadi penyaksi, di situ akan muncul kedamaian. Kedamaian yang terus terjadi itu bisa menghadirkan kondisi berserah diri. Di situ ikhlasnya pasti hadir karena muncul penyatuan nanti. Jadi ikhlas itu ya kalau surat al-ikhlas disebut ahad. Ahad itu tidak terpisahkan, menyatu utuh. Tidak ada lagi yang bukan dia. Semua itu adalah dia. Ya, jadi ikhlas itu pasti muncul di situ, gitu ya. Kenapa sekarang seperti nggak bisa muncul yang namanya ikhlas? Karena kita terbiasa hadir sebagai ego yang bergantung pada logika berpikir kita. Yang nggak akan bisa kita ketemu gitu loh dengan yang namanya ikhlas. Karena kualitas ikhlas itu hanya bagi jiwa-jiwa yang sudah mampu berdamai dan berserah diri. Dan itu melalui proses yang namanya penyaksian. Begitu. Waalaikumsalam, Gus Dwi. Izin melintas, mantap. Maksudnya kalau ada kapan kita butuhkan bisa diperintah oleh pikiran, tapi ini kan nggak bisa seketika. Ya karena kita belum terbiasa terus-menerus menjadi penyaksi. Maka tidak konsisten hadir dengan kesadaran yang murni. Wajar kalau kemudian susah untuk dihadirkan seketika. Karena belum menjadi aliran di dalam diri kita, belum embodied, belum terbadani di dalam diri kita, di diri kita gitu ya. Itu akhirnya ya, memang jadi susahnya karena kita sudah terus hadir sebagai ego. Waalaikumsalam Kak Yeti, Kang, cara menjadi penyaksi bukan penyakit ya. Yang benar gimana? Ya pertama-tama kita perlu belajar dulu karena pengetahuan yang lebih luas ini menjadi landasan pemahaman atau memberikan alasan kita untuk mau menyaksikan. Ketika udah kita paham esensinya, baru kita coba jalankan prakteknya. Lalu kemudian kita diri kita dalam bentuk pikiran, perasaan, dan emosi, lalu kemudian kita itu menyaksikan apa yang kemudian terasa emosinya itu didalami secara utuh. Nah itu jadi penyaksi begitu. Jadi tidak lagi kita bertujuan untuk menghilangkan emosi, enggak, tapi justru membersamai, mendampingi, merasakan secara utuh emosi-emosi yang sedang dihadirkan Allah. Waalaikumsalam Bu Ikun. Kak Titi Sukahati, waalaikumsalam juga. Dan untuk ikhlas itu kalau tidak paham caranya menyakitkan juga, Kang. Ya betul sekali. Karena nanti ya hanya neken ke diri kita, udah terima aja. Terus emosi ini nggak pernah selesai. Jadi gini teman-teman ya, emosi itu nggak bisa dibiarkan ditutupi dengan sesuatu yang baik seolah-olah selesai, nggak bisa. Karena dia tetap akan kekal ketika tidak
dirubah dalam suatu proses penyaksian, hanya ditutupi, sewaktu-waktu dia akan muncul lagi. Makanya saya agak, bukan agak ya, dalam arti gini, ada teknik-teknik yang sifatnya menutupi, memberi afirmasi, mengkondisikan, memanipulasi kesadaran diri, ya, memanipulasi otak bawah sadar segala macam. Seolah-olah itu menjadi sebuah penyelesaian yang namanya emosi. Tapi setelah saya coba dalami, ternyata ini hanya suatu proses menutupi. Karena apa? Karena manusia itu tidak langsung mengalami semua perasaan yang terhadirkan di dirinya dia. Tapi dibuat suatu layer-layer baru yang akhirnya menutupi. Energi tadi sifatnya kekal. Kalau tidak dirubah sampai kapanpun, dia hadir dengan kondisi seperti itu. Walaupun ditutupi, dia tetap akan memancar. Maka masalah-masalah juga tetap hadir di dalam kehidupan kita. Nah, ini yang perlu kita sadari kalau kita itu tidak paham. Seolah-olah ketika kita tenang, emosi itu udah beres semua. Enggak begitu ceritanya. Masih ada energi negatif dalam bentuk emosi ketakutan yang nantinya juga akan menarik tanpa kita sadari. Kita merasa, ternyata emosi dalam bentuk diselesaikan, belum disaksikan gitu. Karena dengan penyaksian itulah segala sesuatu emosi itu mampu untuk ditinggikan frekuensinya menjadi yang lebih. Ada masalah? Enggak, penyaksi itu mungkin di awal memang diarahkan, dilakukan di dalam kondisi emosi yang sifatnya kasar, ya, yang disebut sebagai masalah gitu loh, yang tidak nyaman. Tapi dalam perjalanannya nanti kita juga harus bisa menjadi penyaksi kepada emosi-emosi yang lembut, lebih halus, lebih subtle gitu ya. Nah, apa manfaatnya kita menyaksikan emosi yang lembut ini agar tidak terjadi kemelekatan? Karena nanti kalau kita dapat emosi yang energinya tinggi, yang sifatnya halus, itu menimbulkan sensasi kenyamanan. Ketika kenyamanan ini kita tidak saksikan, maka kita akan terus menuntut untuk mendapatkan kenyamanan-kenyamanan berikutnya. Nah, ini yang akhirnya membuat kita itu akhirnya terjebak lagi di situ. Kita merasa kenyamanan ini adalah sesuatu yang sudah menjadi titik final gitu. Sehingga tidak perlu lagi disaksikan. Nah, ini yang kemudian juga terjadi keterjebakannya ketika kita menghadirkan kenyamanan-kenyamanan tanpa menyelesaikan emosi yang negatif tadi. Jadi seolah-olah, iya kamu itu baik-baik saja, kamu itu hebat, kamu ada segala macam gitu. Ini nggak menyelesaikan karena tidak ada interaksi langsung antara kesadaran dan emosi atau perasaan yang nggak nyaman tadi. Begitu. Terima kasih juga Mbak Yeti atas kehadirannya. Ki Edan Pamungkas, apakah penyaksian itu harus bersama jiwa bukan bersama pikiran? Ya, alatnya itu pikiran, tapi yang sesuatu yang akan terus hadir itu bukan pikiran tapi jiwa kan. Pikiran, perasaan dan emosi ini seperti membentuk kualitas jiwa gitu. Jiwa itu kotor kalau pikiran, perasaan dan emosinya masih terjebak identitas. Nah, ini yang dilepas dalam proses penyaksian gitu loh. Ya. Jadi kalau pertanyaan apakah penyaksian itu harus bersama jiwa bukan bersama pikiran? Ya, jiwa dan pikiran itu ikut menyaksikan. Ya. Jiwa dan ini ikut menyaksikan, jiwa menyaksikan pikirannya, pikiran itu kemudian menghadirkan ya fokus untuk mengalami gitu loh. Nah, kemelekatan sama dengan menggenggam. Jadi kalau tidak fleksibel, jadi nggak fleksibel mungkin gitu maksudnya. Oke. Ikhlas ridho hanya ada pada tulisan dan ucapan karena itu hanya bagian dari pelengkap manusia saja. Ya mungkin ya. Saya nggak tahu sih perspektifnya Kak Teratai Bersop tuh. Kenapa dia itu
cuman tulisan dan ucapan. Apakah karena memang belum pernah merasakan yang namanya energi keikhlasan itu atau apa? Saya juga pendapat tidak harus ditekankan mana yang benar, mana yang salah ya. Kembali lagi ini hanya suatu kekayaan pengetahuan yang nanti silahkan teman-teman itu apakah teman-teman ingin mengamini pengetahuan bahwa hidup ini tidak ada keikhlasan, keikhlasan tanpa tulisan, tapi di sebaliknya mungkin juga teman-teman memilihnya untuk bagaimana melihat keikhlasan itu bentuk nyatanya dengan cara penyaksian, yaitu terserah dorongannya teman-teman ya gitu ya. Jadi nggak ada yang salah juga. Kak Playful Live, salam jiwa baru, mantap, jiwa baru keren, sehat dan bahagia selalu. Ya, ya hadir Mas Siro. Karena love, penyaksi itu sebagai bentuk kesadaran ya kan. Penyaksi itu ya betul, salah satu aktivitas kesadaran gitu loh. Ya, apa yang dilakukan kesadaran itu salah satunya penyaksi. Oke. Apa jiwa ada bentuk atau hanya kesadaran? Kalau kita lihat bentuk nggak ada sih bentuknya ya. Nggak ada bentuknya. Jadi bentuk itu seolah-olah kan kaku, tapi dia itu bisa fleksibel. Gitu. Bentuknya kayak ada materinya. Jiwa itu ya lebih ke kesadaran. Gitu. Kak Saski, bagaimana agar nggak di mode survive dan berada di mode aman? Ya coba jadi penyaksi. Penyaksi itu mengalami. Kita itu bertahan di survive karena kita terjebak oleh pemaknaan pikiran kita. Betapa sakitnya nggak mampu kita tanggung. Kita perlu segera keluar dari sensasi yang nggak nyaman ini. Ini membuat kita akhirnya terus stay diam di mode survive. Supaya apa? Supaya aman gitu. Supaya merasakan perasaan yang nggak nyaman. Bisa juga nanti kita akhirnya menutup-nutupi perasaan tidak nyaman. Ujung-ujungnya jadi masuk dalam kondisi mati rasa. Di sini lebih susah lagi ngebongkarnya. Jadi saya konsul dengan beberapa orang yang seringkali mendapatkan kondisi yang tidak nyaman di dalam hidupnya. Dia sampai dalam kondisi nggak bisa membuka emosi itu, kayak ketutup semuanya. Gitu. Ikhlas itu ibadah dari posisi penyaksi, di mana kita sudah berhenti mengenyam ketidaknyamanan. Ya, itu tentunya bukan berusaha berhenti, tapi memang secara kualitas jiwa itu sudah tidak lagi menggenggam kenyamanan. Contoh ikhlas dalam penyaksian itu gimana, Kang? Contoh ikhlas di dalam penyaksian, misalkan begini. Ketika kita sudah menjadi penyaksi dan jiwa kita sudah ada di dalam state damai, maka jiwa yang damai itu akan mampu untuk berserah diri, menjadi hamba. Maka apa yang nanti dilakukan oleh jiwa ini, diwujudkan oleh fisiknya, itu hasil keterkoneksian jiwa dengan Tuhan. Maka jiwa yang sudah hanya hadir dengan kualitas hamba yang berserah diri, pasti sikapnya sudah ikhlas. Dia nggak lagi nuntut. Makanya saya